Shalom, welcome once again to our morning program. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program kami. And so we want to welcome every one of you that joined us this morning. Yaitu kita mempersilahkan dan kami katakan selamat datang, selamat bertemu kembali. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you once again for your goodness and your wisdom. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu Tuhan. We ask you for your understanding to come upon us. Dan kami mohon biarlah hikmat dan pengertian daripada Engkau saja kepada kami semua pada saat ini. And let your anointing be upon your servants, O God. Dan biarlah urapan-Mu saja turun di atas hamba-hamba-Mu. And let every word that proceed out of our mouth be only of you. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu itu adalah pilihan daripada Engkau saja. May you be blessed, may you be glorified, Biarlah Engkau saja yang diberkati dan biar Engkau saja yang selalu dimuliakan. and may your anointing go forth to your people, Lord. Dan biar urapan-Mu Tuhan juga turun dan kepada setiap pendengar maupun rumah tangga mereka In masing-masing. Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus saja kami semua berdoa. Amen. Amen. Awesome to be Amen. here today, this morning. And we want to thank Thomas and Fariel for the nice big salmon. Wow. Dan adalah luar biasa untuk bersama saudara sekalian ketemu kembali dalam program kami pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Fariel dan Thomas yang kasih bake salmon. Wow. And also we want to thank Pastor Agus and Lydia for the macaroni and what's the other one? Lasagna. Lasagna. So awesome, too much of food now. Dan juga terima kasih kepada yaitu Pak Agus maupun Ibu Lydia dan Ibu Dewi Kastanya, dan terima kasih yaitu buat makaroninya dan lasagna-nya udah dimakan mau. Okay. Oh, you would have also. Okay. Yeah. Yes. Thank you, and God bless all of you. Dan Tuhan memberkati saudara sekalian semuanya. Don't worry, even if you cannot afford to give, just pray for us, and that's a bigger gift. Ya, tapi nggak usah khawatir saudara, yaitu saudara bisa selalu mendukung kami semua. Dan itu adalah pemberian yang terbesar dari saudara bagi kami semua. Prayer. Yaitu doa, kuasa doa saudara luar biasa. Amen. So pray that we will continue to boldly speak the word of God, and pray that Amen. we will continue to run our race and to be an example to people. Amin. Yaitu terus berdoa bagi kita semua, yaitu bagi kami semua untuk dengan berani dan berdiri terus di atas firman Tuhan untuk menyampaikan yaitu kebenaran dari firman Tuhan. And that's why we need to have a surrendered life. Dan sebab itu penting untuk kita semua untuk memiliki kehidupan yang berserah pada Tuhan. And to have a surrendered life, we must really come before God. Dan untuk memiliki yaitu kehidupan yang berserah kepada Tuhan, penting yaitu untuk kita setiap hari datang di hadapan Tuhan. And so this morning I want to talk about a surrendered life. Dan pagi hari ini pembicaraan kita adalah yaitu kehidupan yang berserah pada Tuhan kita. Amen. Of course, before we can have a surrendered life, we must decide once and for all that we want to have a surrendered life. Dan sebelum kita memiliki yaitu kehidupan yang berserah pada Dia, terutama kita harus mengambil keputusan bahwa ya benar saya akan berserah sepenuh kehidupan saya kepada Tuhan saja. Let us look in the scripture, let us see what we can say from the scripture and that bless you. Lihat, mari kita lihat aja bersama-sama. In Isaiah chapter 40 verse 31. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Dikatakan 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amen. Wow, those who wait upon the Lord, they are the one that expect, look for, and hope in Him. Yaitu mereka yang menantikan Tuhan, yaitu mereka berharap kepada Tuhan. And so they will lift up like wings. They will lift up their wings. Dan dikatakan mereka akan mendapatkan kekuatan baru, And so they will rise up closer to God, yaitu sehingga mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan, like the eagles rising towards the sun. yaitu sama seperti seekor burung Raja Wali yang terbang ke arah matahari. So the scripture actually teaches us to the key to living fearlessly. Dan ini sebetulnya yaitu
kunci daripada bagaimana hidup yaitu tanpa rasa takut. So first he tells us, instruct us to wait upon the Lord. Jadi pertama yaitu dia mengatakan pada kita untuk menanti-nantikan Tuhan And do not be anxious. dan janganlah kita khawatir. And waiting is something that is not a word that people want to hear when we live in a society that promotes and of getting everything instantaneously. Ya, dan menantikan bukanlah suatu kata yang ingin didengarkan oleh pada zaman kita, pada saat ini di mana yaitu kita hidup segala sesuatu yaitu instan. Can you understand? You know, like today everything is instant. Instant coffee, instant meat, instant, all everything. Karena segala sesuatu kita yaitu maunya cepat, saudara. Karena saking sibuknya sekarang kita mau cepat. Jadi kopi instan, mie instan, apapun yang kita bisa instan kita instankan. And then after getting all the instant, now you want God to answer instant also. Jadi sebab itu ya itu kita juga menginginkan Tuhan menjawab kita langsung instan. We pray, God must answer. We don't want to wait for God. Di mana itu kita doa, kita harap atau kita katakan oke Tuhan harus jawab doa saya dan kita tidak lagi menantikan waktunya Tuhan. So that's why we live in a society like that, and so we must be waiting upon the Lord. Jadi sebab itu kita harus menantikan Tuhan, saudara. When we wait means we are patient. Waktu kita menantikan Tuhan, artinya kita juga sabar. And so the benefit for us is fresh and renewed strength. Di mana yaitu kita diperbaharui yaitu kekuatan kita. So waiting on the Lord, acknowledge our surrender to Him. Jadi waktu kita menantikan Tuhan, artinya kita mengakui bahwa kita berserah padanya. So when one wait means we are waiting, we are also surrendering to the Lord. Waktu kita berserah kepada Tuhan, artinya kita juga yaitu kita menanti Tuhan, kita berserah segala sesuatu itu kepada Tuhan. So what does surrender mean also? Apa artinya berserah pada Tuhan? It means not going to take matters into our own hands. Berarti yaitu kita tidak akan menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri atau cara kita sendiri. Because in many situations we pray, yes we pray, but we think of alternative, we think of ways to do things. Oh, well, this is good, and so we do it. We don't surrender to God. Karena seringkali atau pada umumnya kita berdoa dan yaitu kita memang waktu kita berdoa kita berserah pada Tuhan. Tetapi setelah doa kita berpikir lagi gimana ya cara untuk menyelesaikan ini semuanya. Sebetulnya kita mengambil masalah itu ke tangan kita kembali. And so we take matters into our own hands. Artinya yaitu kita menyelesaikan segala sesuatu masalah itu kembali. So surrender means we don't take the matter into our own hands. In other words, we say, I'm going to do it God's way. Yaitu sekali lagi berserah, yaitu kita berserahkan masalah itu kepada Tuhan. Dengan kata lain yaitu aku melakukan, yaitu menyelesaikan masalah ini dengan caranya Tuhan. Kita serahkan dengan kepada Tuhan. Instead of my way, I do it God's way. Jadi artinya bukan dengan cara saya, tapi saya menyelesaikan semua masalah itu dengan caranya Tuhan. And it's so biblical because the Bible tells us in Isaiah that God's thoughts are not our thoughts, our ways, God's ways are not our ways. Dan itu adalah sangat alkitabiah dikatakan, yaitu pikiran Tuhan bukanlah pikiran saya dan yaitu cara Tuhan bukanlah cara saya. So when we are renewed, when we are transformed, when we walk according to the plans of God, our ways and God's ways blend together. Di mana yaitu dikatakan waktu kita diperbaharui, itu beberapa hari yang lalu kita bicara itu memperbaharui akal budi kita. Dari sebab itu waktu kita perbaharui akal budi kita dengan firman Tuhan, dari sebab itu kita seharusnya sejalan dengan firman Tuhan. So when we rely on God's strength, Dan waktu kita bersandar kepada kekuatannya Tuhan, we can fly and soar like the eagle. itu artinya yaitu kita bisa melayang sama seperti seekor raja wali itu terbang dan melayang. So which is a type and a shadow of being free. Itu adalah sebuah gambaran bahwa raja wali tersebut atau kita itu bebas. When the eagle soar, he's so free, he glides along the way. Karena raja wali kalau saudara lihat dia bukan mengepakkan sayapnya, tapi dikatakan raja wali itu melayang, mengikuti yaitu arusnya dari di bawahnya angin, dan saudara bisa lihat yaitu dia dengan bebas melayang di udara. So when we rely on God's strength,
we can fly and soar like an eagle. Free is a shadow and a type, and saying that we are free. Dari sebab itu dikatakan itu adalah sebuah gambaran daripada yaitu orang Kristen. Dibilang orang Kristen itu adalah seperti seekor raja wali yang dia bersandar kepada yaitu kekuatan Tuhan sehingga dia bisa melayang bebas di dalam kekuatannya Tuhan. Amen. And so the Bible tells us we can run and not be weary. Dan dikatakan dengan jelas yaitu mereka yaitu atau kita semua bisa berlari tidak menjadi lesu. And walk and not faint. Dikatakan juga kita semua bisa berjalan dan tidak akan lelah. Amen. What does it mean? Apa artinya? It means that He gives us endurance. Jadi hanya Tuhan saja memberi kita daya tahan. So we won't have the fear of failing. Jadi sehingga kita tidak akan takut akan kegagalan. So we know, we are confident of our God. Sehingga karena apa? Karena kita memiliki keyakinan di dalam Tuhan Allah kita. Amen. So that is why there is freedom in surrender. Dari sebab itu dikatakan ada kebebasan di dalam yaitu berserahnya kita kepada Tuhan. And when I talk about surrender, I talk about total surrender. Yeah? Waktu saya bicara mengenai berserah pada Tuhan, di mana kita berserah sepenuhnya, itu segala sesuatu, setiap bagian dalam kehidupan saya di dalam Tuhan. So there are difficulties in life that overwhelms the strongest of people also. Dan saya tahu yaitu ada kesulitan-kesulitan dalam hidup yang meliputi orang-orang yang terkuat atau orang-orang yang gagah perkasa apapun. Even the fears that trouble the bravest of humans. Bahkan yaitu bahkan yaitu ketakutan yang akan menyusahkan hati manusia yang kuat manapun, ketakutan itu bisa mencengkram hati orang tersebut. So young men who grow weary and faint. Dan juga banyak juga anak-anak muda yaitu mereka menjadi lemah atau mereka menjadi lelah akan kehidupan ini semuanya. They stumble and they fall because they rely on their own. Jadi betapa kuat pun mereka, berapa muda pun mereka, saudara bisa lihat mereka itu gagal karena mereka mengandalkan kekuatan dari diri mereka sendiri. So they rely on their own inner strength or their own human resources or their own intelligence. Yaitu karena mereka mengandalkan yaitu kekuatan batin mereka atau yaitu sumber daya mereka sendiri atau mereka mengandalkan akan kepintaran mereka sendiri. Which is not sufficient shield in the storm of life. Yang kita tahu yaitu itu bukanlah merupakan perisai yang cukup memadai di dalam yaitu menghadapi badai-badai kehidupan pada saat seperti ini, saudara. But only power from above is sufficient to sustain us in this type of situation or even in our lives. Dan kita tahu, saudara, hanya yaitu kekuatan daripada Tuhan saja, saudara, yang cukup memadai untuk memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala badai kehidupan dalam kehidupan kita. Only Jesus' protective hand can shelter us from the storm of life. Dan kita tahu yaitu hanya tangan Yesus yang dapat melindungi kita, saudara, dari yaitu segala badai kehidupan kita. And we must make sure and know and understand that it is not from our own limited human abilities. Dan kita harus tahu pasti yaitu segala kekuatan itu bukan dari kekuatan manusia, bukan, saudara. So these words, actually, this scripture that we read is words of comfort were given to Israel after Israel repeated warning of approaching punishment. Jadi kita lihat di sini yaitu firman ini adalah sebenarnya kata-kata penghiburan yang Tuhan berikan yaitu kepada bangsa Israel setelah yaitu mereka berulang-ulang kali di mana Yesaya sendiri memberitahu mereka. So there's punishment coming, and if they do not repent of their evil ways, nevertheless the Lord God is good, and He comfort and He gives grace. Ya, di mana yaitu sekali lagi di mana Yesaya sebetulnya berulang-ulang kali memberikan yaitu peringatan hukuman apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Tetapi yaitu jika mereka bertobat, Allah atau Tuhan itu adalah Allah Maha Pengasih, Dia sendiri yang menghibur yaitu bangsa Israel. Our Lord never go back on His words. Dan kita tahu yaitu bahwa Tuhan kita tidak pernah mengingkari janjinya atau mengingkari firman-Nya. Amen. And He
he doesn't grow weary, Amen. Dan Tuhan kita tidak pernah lelah, saudara. Amen. and he is full of loving kindness. Dan Allah kita tahu penuh dengan belas kasihnya bagi kita semua. You must understand, you must read the Bible and understand that even though God punishes His people, it's because of their wickedness or because of their idolatry, but God, after that, He wants to restore them back with His love, with His mercy, with His goodness, and He will tell them, repent and I can give you all these things again. Ya, jadi kalau kita baca seluruh Alkitab ini, saudara, kita akan melihat yaitu sifat atau karakter daripada Tuhan Allah kita. Dia bukan Allah yang kejam yang senang sekali ya menghukum orang, enggak. Bahkan ada tertulis bahwa dia itu sangat sedih dan dari sebab itu untuk dapat menghukum anak-anaknya. Dari sebab itu dia selalu menyerukan kepada umatnya, bertobat dan berbaliklah, bertobat dan berbaliklah. Tetapi yaitu kalau umatnya tidak bertobat dan melakukan yaitu jalan-jalannya sendiri, dari sebab itu hukuman itu datang datang kepada mereka. Tetapi setelah mereka dihukum, Tuhan tetap menyerukan kepada mereka untuk bertobat dan berbalik, sehingga Tuhan bisa melimpahkan kasihnya yaitu kepada bangsanya. Amen. And so, God is so faithful and so wonderful. Amen. Dari sebab itu kita selalu lihat betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan yaitu kepada kita semua. So if you are going through difficulties or hard time, perhaps it's time for you to repent and soften your heart so that God's grace and mercy can come to you. Dan jika saudara pada saat ini yaitu sedang melewati waktu-waktu yang sulit, yaitu periksa kembali saudara kehidupan kita, hati kita. Barangkali ada sesuatu yang kita belum bereskan, cepat-cepat kita bereskan sehingga Tuhan bisa melimpahkan yaitu kasih karunia bagi saudara sekalian. Because God gives grace to the humble. Karena dengan jelas yaitu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melimpahkan kasih karunia bagi mereka yang merendahkan hatinya di hadapan Dia. And not only give grace and renew the strength of those that wait upon Him by faith. Dan bukan saja hanya melimpahkan kasih karunia-Nya kepada yaitu mereka rendah hati, tapi Tuhan sendiri yaitu memperbaharui kekuatan mereka yang menantikan Dia dengan setia. Amen. Although it is the Old Testament context, the words are addressed to the Israelites. Itu kita lihat meskipun firman ini yaitu Yesaya berikan kepada bangsa Israel, But they have an application in our lives. They have application in the lives of all of God's people. Amen. Namun yaitu kita lihat semua firman ini berlaku penerapannya yaitu dalam kehidupan kita semuanya. Amen. And so God is giving you a call, especially in this pandemic, giving us a call Amen. to turn from all or any wrongdoings in our lives. Jadi sebetulnya Tuhan yaitu sedang memanggil kita semua untuk berbalik daripada jalan kita yang jahat atau jalan kita yang salah, kembali lagi kepada Tuhan kita. And live by faith and not by sight. Dan hiduplah oleh iman dan bukan dengan apa yang kita lihat. And to trust in the Lord in everything with all our hearts. Dan untuk percaya itu kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. And to totally surrender to Him. Dan untuk sepenuhnya yaitu kita berserah kepada Tuhan kita. Amen. You see, in this pandemic, so many Christians still do not repent. Itu kalau kita lihat yaitu kalau kita jujur lihat sekeliling kita, banyak juga yaitu orang Kristen masa pandemi ini mereka belum bertobat, saudara. Just like the people of Israel. Sama seperti yaitu bangsa Israel. And yet God's mercy is Iya. still here. Tapi kita lihat yaitu luar biasa belas kasihnya Tuhan itu bagi umat manusia. So I pray that you will turn away from your wrongdoings, come to God, surrender your life, and trust Him and live by faith and not by sight. Dari sebab itu yaitu kita semua berdoa. Saudara berbaliklah saudara kepada Tuhan saudara. Percaya kepada Tuhan. Lepaskan segala sesuatu yaitu perkara-perkara yang salah dan yaitu hidup dengan iman di dalam Tuhan. And so in Isaiah 41 verse 10 says, Di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan, fear not, for I am with you. Amen. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Amen. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Katakan ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. See, God will give us victory. He will give us justice. He will give us all these things because we are walking with Him. Kita lihat di sini bahwa Allah sendiri yaitu akan memberikan kita kemenangan, tapi Dia adalah Allah juga yang adil karena kita berjalan bersama Dia. So do not be afraid. Dari sebab itu, seperti firman-Nya katakan, janganlah takut. Don't be afraid of losing your job. Don't be afraid of the pandemic. Because of these things, there's going to be shortage in the world. Yaitu janganlah saudara takut, yaitu karena saudara kehilangan pekerjaan saudara. Atau janganlah takut karena pandemik. Karena pandemik saudara akan mengalami yaitu kekeringan atau kekurangan secara ekonomi dan segala sesuatu. Ini semua pandemik, atau satu dunia menghadapi ini semua. But Tapi saya harap dan kita berdoa, jangan saudara takut. don't be afraid. Jangan saudara takut. Don't stay away from God like He is the pandemic. Yaitu janganlah saudara jauh dari Tuhan, kayaknya justru Tuhannya yang jadi virus pandemiknya. Crazy people. Dan saudara janganlah berlaku demikian. So please, it is time to come to the Lord. Jadi saya harap ini adalah waktu yang baik untuk kita semua balik lagi kepada Tuhan kita. Because it's a wake-up call. Karena ini adalah panggilan untuk kita bangun saudara. And He's calling us to totally put our trust in Him. Totally surrender to Him. Karena ini adalah panggilan untuk kita semua, untuk kita balik kepada Tuhan, sepenuhnya percaya dan yakin kepada Tuhan, sepenuhnya bersandar kepada Tuhan kita. Man's life is only a breath. Di dalam firman Tuhan dikatakan, yaitu kehidupan manusia seperti sebuah hembusan nafas saja. Like a flower that springs up, looks so beautiful, and the heat will scorch it, and it will die away. Just like that. Dikatakan dalam firman seperti yaitu bunga dari rumput yang hari ini bisa mekar, yaitu karena teriknya matahari, setiap saat dia bisa mati. It speaks about us. Tidakkah itu bicara mengenai kita semuanya? How long can the flower last? How long can the plant last? Jadi kalau kita lihat lagi berapa lamakah sebuah bunga itu bisa bertahan? How long can you last? Jadi berapa lamakah yaitu kita semua hidup kita bisa bertahan? So I pray that you will walk closely to the Lord. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, mari kita sama-sama berjalan dekat dengan Tuhan Allah kita. May the Lord keep you and bless you. Biarlah Tuhan sendiri yaitu yang selalu melindungi saudara, Tuhan sendiri yang selalu memberkati saudara. May you walk in a surrendered life. Dan biarlah saudara sekalian yaitu hidup berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. And totally trust Him. Dan sepenuhnya yaitu percaya di dalam Tuhan Allah kita. In the name of Jesus I pray. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami semua berdoa. Amen. Amen. So let us do our declaration. Dan mari kita sama-sama membuat deklarasi pada hari ini. I've decided to surrender to your word. Dan Tuhan, hari ini aku memutuskan untuk berserah kepada firman-Mu. Why the word? The word is Jesus Himself. Kenapa saya katakan firman-Mu? Karena firman sepenuhnya adalah Yesus Kristus sendiri. So get into the word. Dari sebab itu benamkan kehidupan kita di dalam firman-Mu. I decided to trust you, Lord. Dan aku memutuskan untuk mempercayai-Mu, Tuhan. I will not fear. Aku tidak akan takut. You are with me. Karena Engkau, Tuhan, selalu bersamaku. For you are my God. Karena Engkau adalah Tuhan Allahku. You are my shield and my refuge. Dan Engkau adalah perisaiku dan Engkau adalah kota bentengku. I put my trust in you. Dan aku menaruh sepenuhnya kepercayaanku di dalam Engkau saja. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Amen. Kristus. I Amen. pray that you type them down and you confess that God will help you and deliver you. Amen. Saya percaya yaitu saudara bisa ketik yaitu di komentar box saudara dan saudara bisa deklarasikan terus menerus yaitu saudara ucapkan kita percaya yaitu Tuhan sendiri yang membebaskan kita semuanya. One more thing. He is my deliverer. Satu lagi katakan dialah pembebasku. Amen. So remember Jesus loves you Ingat selalu bahwa Yesus mengasihimu and we love you too. dan kita semua mengasihimu.
May the Lord be with you and bless you. Biarlah Tuhan selalu berserta saudara dan Tuhan selalu memberkati saudara. Tomorrow morning at 8 a.m. and 10:30 a.m. will be preaching. Dan jangan lupa, ya, kita mengundang saudara sekalian semuanya untuk bersama kita, yaitu besok pagi ada ibadah jam 8 pagi sepenuhnya di dalam bahasa Inggris. Setelah itu jam 10.30 saya akan terjemahkan. And then also we're going to have our Holy Communion. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. So I would love you to join us. So prepare your communion this day and prepare your hearts so that we can take it together. Dan yaitu saudara bisa persiapkan perjamuan kudus saudara di rumah saudara masing-masing. Kalau tidak ada apa-apa, saudara bisa, yaitu ada roti di situ atau apapun saudara. Yang intinya adalah kita melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Amen. And then on Monday morning at 10:30 again we are on air again. Dan jangan lupa pasti saudara kita ketemu kembali, yaitu Senin pagi jam 10.30. Oh, by the way, this evening 4 p.m. 4:30 p.m. Oh ya. we have our prayer meeting. Dan saudara, setiap hari Sabtu jam 4.30 yaitu kita akan ada doa syafaat bersama-sama. And we are in the Zoom, and so if you want to come and join us, please contact us, and so we can give you the links. Yaitu kita melakukannya di Zoom, dan yaitu kita mengundang saudara sekalian semuanya. Jika saudara bisa kontak kita melalui komentar box atau melalui email atau Facebook kita, di mana kita akan berikan pada saudara yaitu linknya kami, di mana kita bersatu saudara berdoa. So our time's up. So bye bye for now. Dan sudah waktunya kita untuk berpisah, yaitu sampai jumpa kembali esok pagi saudara.